Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Mira bersama ibunya yang sudah renta. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, atapnya dari rumbia yang sudah bocor di sana-sini, dan lantainya hanya tanah liat yang mengeras. Sehari-hari, mereka hanya hidup dari hasil upah buruh tani ibunya yang sudah lemah, dan kadang dari belas kasihan tetangga yang memberi sisa makanan. Namun, bukan simpati yang mereka dapatkan, melainkan ejekan. "Kasihan sekali hidupnya. Kalau miskin jangan banyak gaya." Begitu bisik-bisik tetangga. "Tidak usah berharap dapat jodoh bagus, Mira. Dengan keadaan begitu, siapa yang mau?" ejek yang lain. Mira hanya bisa menunduk. Ia tahu betul, kemiskinan sering membuat manusia dihina. Tapi satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, ibadahnya. Sejak kecil, ia sudah diajarkan kesopanan dan dibiasakan ibunya untuk bangun tengah malam, mengerjakan sholat tahajud dan berzikir hingga fajar. Meskipun lapar, meskipun lelah, Mira selalu menjaga kesucian dirinya. Satu malam yang gelap, bulan tertutup awan. Mira terbangun seperti biasa. Ia berwudu dengan air sumur yang dingin menusuk tulang, lalu membentangkan sajadah lusuh di ruang kecil gubuknya. Ia sholat tahajud dengan penuh khusyuk. Suaranya lirih, doanya panjang, air matanya jatuh membasahi pipi. Selesai sholat, ia duduk bersila sambil berzikir. Bibirnya terus mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, berulang kali. Saat itulah sekitar pukul 3 subuh, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih, berat, seperti suara kakek-kakek tua, berbisik di telinganya. "Nak, ikutlah aku. Ikutlah aku ke arah hutan." Mira tersentak. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Ibunya masih tidur. Rumah tetap gelap. Tidak ada seorang pun di sana. Namun, suara itu begitu nyata. Seolah-olah ada orang tua berdiri di sampingnya. Ia mencoba mengabaikan, kembali berzikir. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Nak, jangan takut. Ikutlah aku ke hutan." Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup kencang. Namun ada perasaan aneh yang membuatnya tidak merasa terancam. Suara itu terdengar damai, tenang, tidak seperti bisikan jahat. Dengan hati-hati ia bangkit dari duduknya. Ia melangkah keluar dan juga masih mengenakan mukena putih yang ia gunakan saat sholat dan berzikir. Malam itu terlalu sunyi. Hanya suara jangkrik malam terdengar bersahutan. Udara dingin begitu menusuk kulit. Mira berjalan perlahan ke arah hutan di belakang gubuk reotnya. Biasanya ia tak pernah berani ke sana, apalagi masih gelap. Namun kali ini langkahnya seolah digerakkan oleh kekuatan yang tidak ia pahami. Semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi suasananya. Pepohonan tinggi menjulang, ranting-ranting kering bergesekan tertiup angin, dan cahaya bulan yang tertutup awan membuat hutan tampak gelap pekat. Tiba-tiba, di antara kegelapan itu, ia melihat cahaya samar seperti lampu minyak. Cahaya itu muncul dari balik sebuah pohon besar. Mira gugup dan ketakutan. Tubuhnya menggigil. Lalu, ia memberanikan diri mendekat. Di bawah pohon tua itu, ia melihat sosok seorang lelaki tua berjubah putih, layaknya seorang ulama besar. Berjanggut putih panjang, wajahnya bercahaya lembut, matanya menatap penuh kasih, tidak terlihat menyeramkan. "Jangan takut, Nak," ucap sosok itu. Suaranya sama persis dengan bisikan yang ia dengar di rumah saat ia berzikir. "Assalamualaikum, siapa engkau?" tanya Mira dengan suara bergetar bercampur takut. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan manusia seperti kalian. Aku dari golongan jin. Aku golongan jin yang beriman kepada Allah. Aku diutus untuk menolongmu, karena Allah telah mendengar doa-doamu setiap malam. Dan aku pun melihat kesabaranmu, ketulusanmu beribadah di tengah penderitaan." Mira terdiam. Tubuhnya bergetar, tapi hatinya tenang. Sosok itu tidak menunjukkan niat jahat. Justru aura sekitarnya terasa penuh ketentraman. "Kenapa engkau memanggilku?" tanya Mira lagi. Sosok itu tersenyum, lalu menjawab dengan serius.
Allah telah menjawab doa-doamu, maka aku diutus untuk menolongmu dan ibumu. Tetapi ada 3 syarat yang harus kau patuhi." Mira mengangguk mendengarkan dengan seksama. Sosok jin muslim itu pun berkata pelan namun tegas, "Baiklah, dengarkan baik-baik. 1. Bersyukurlah dalam keadaan apapun. Baik rezekimu kecil ataupun besar, jangan pernah mengeluh. Jangan iri pada orang lain. 2. Jangan pernah membenci sesama makhluk. Jika engkau mampu, berilah makan makhluk peliharaan ataupun makhluk lain di sekitarmu. Bantulah siapapun yang membutuhkan, khususnya anak yatim dan fakir miskin. 3. Jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Sholatlah tepat pada waktunya. Tunaikan rukun-rukun Islam jika engkau mampu, dan selalu jaga kesucianmu di hadapan Rabb-mu." Mira mendengarkan dengan air mata berlinang. 3 syarat itu bukanlah hal yang asing baginya. Itu semua sudah diajarkan ibunya sejak kecil dan juga selalu ia jalankan setiap hari. Hanya saja, kini terasa lebih berat karena harus dilakukan dengan penuh konsistensi. "Jika engkau sanggup menepati syarat ini," lanjut sosok itu, "maka mulai malam ini rezekimu akan dilapangkan. Kau akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah setelah kau sampai di rumahmu." Dengan hati penuh haru, Mira mengangguk. "Aku terima. Demi Allah, aku akan menjaga semua syarat itu." Sosok jin muslim itu tersenyum. Tangannya terangkat, lalu dari tanar di bawah pohon tua itu muncul cahaya kemilau. Saat cahaya itu meredup, Mira melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Tumpukan emas murni alami, batu jamrud hijau berkilauan, dan berlian seukuran kelereng. "Bawalah ini secukupnya untukmu dan ibumu. Jangan berlebihan. Ingatlah, semua ini hanyalah titipan dari Allah. Jangan sekali-kali kau merasa sombong." Mira hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia memungut beberapa keping emas dan batu permata itu, lalu menyimpannya di lipatan mukenanya. Saat ia menoleh kembali, sosok jin itu perlahan memudar, lenyap di telan kegelapan hutan. Hanya suara samar terdengar, "Gunakanlah baik-baik. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tinggal cahaya samar bulan yang kembali muncul di balik awan. Dengan perasaan syukur, Mira menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dengan langkah gemetar, Mira kembali ke gubuknya. Ia masuk pelan-pelan agar tidak membangunkan ibunya. Namun, saat ia menaruh batu permata itu di sudut ruangan, tiba-tiba ruangan gubuknya bergetar. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk termenung, menatap emas dan permata di hadapannya. Ia sadar, hidupnya sebentar lagi akan berubah. Namun, dalam hatinya ia juga tahu, perubahan itu datang dengan tanggung jawab besar. 3 syarat yang diberikan bukan sekedar ucapan kosong. Itu adalah janji suci yang harus ia pegang seumur hidup. Matahari baru saja terbit di ufuk timur. Sinarnya menembus sela-sela anyaman bambu gubuk Mira. Seperti biasa, sebagaimana ia bangun lebih pagi dari ibunya, menyiapkan air panas dengan tungku kecil yang hampir patah. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia hendak mengambil air di tempayan, matanya terbelalak. Air di tempayan itu berkilau bagai emas cair. Ia kaget, hampir menjatuhkan gayung. Namun ketika ia perhatikan lebih dekat, ternyata air itu jernih seperti biasa. Hanya saja memantulkan cahaya dari emas dan permata yang semalam ia letakkan di sudut gubuknya. Dengan hati-hati, ia mendekati benda-benda itu. Emas batangan yang semalam hanya 2 atau 3 potong, kini bertambah menjadi lebih banyak. Batu jamrud dan berlian seakan memperbanyak diri, tersusun rapi seperti baru saja ditata oleh tangan tak kasat mata. Mira teringat pesan sosok jin muslim itu. Jangan berlebihan, jangan serakah. Maka ia tidak berani mengambil semuanya. Ia hanya mengambil 1 emas batangan dan sebutir permata. Berniat menukarkannya dengan uang di pasar kabupaten untuk menyambung hidup. Hari itu, Mira pergi ke kota kecil di luar desanya. Ia menemui seorang pedagang emas. Begitu pedagang itu melihat batangan emas yang ia bawa, wajahnya berubah pucat. "Ndu, dari mana kau dapat emas ini? Ini emas murni, nilainya luar biasa," katanya.
Mira hanya tersenyum samar dan juga tidak berani menceritakan hal yang sebenarnya. Ia hanya berkata bahwa itu peninggalan lama dari keluarga. Pedagang itu pun membayar dengan jumlah uang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan uang itu, ia membeli beras, pakaian baru untuk ibunya, dan sedikit perabotan sederhana. Namun ketika ia pulang ke desa, kabar langsung menyebar. Loh, si Mira itu kok bisa belanja banyak sekali? Katanya tadi dia ke kota, bawa emas murni. Ah, pasti ada laki-laki kaya yang jadi simpanannya. Bisik-bisik itu menyebar cepat. Orang-orang desa yang dahulu menghina, kini penasaran. Ada yang iri, ada pula yang mencibir. Namun perubahan sesungguhnya terjadi bukan hanya pada harta benda. Malam itu, ketika Mira dan ibunya tertidur, gubuk reyot mereka perlahan bergetar. Dinding bambu berganti menjadi tembok kokoh. Atap bocor berganti menjadi genteng merah yang berkilau di terpa cahaya bulan. Pagi harinya, orang-orang desa terperanjat melihat sebuah rumah besar dan megah bagai istana berdiri di tempat gubuk reyot itu. Ya Allah, rumah siapa ini? Bukankah kemarin di sini hanya gubuk kecil? Sahut warga desa dengan kebingungan. Desa pun geger. Orang-orang berbondong-bondong melihat, dan mereka terkejut ketika tahu bahwa rumah megah itu milik Mira dan ibunya. Alih-alih bersyukur, banyak orang desa justru menaruh iri hati. Bahkan keluarganya pun membenci. Yang dahulunya sering menghina Mira dan ibunya, kini merasa rendah. Kenapa dia yang dapat rezeki sebesar itu, padahal kami yang lebih rajin bekerja? Mungkin dia pakai ilmu hitam, atau jadi istri jin. Kecurigaan demi kecurigaan muncul. Namun, Mira tidak peduli. Ia hanya teringat pesan kakek jin muslim itu. Jangan pernah membenci sesama. Tolonglah yang membutuhkan. Maka, ia pun mulai membagikan sebagian hartanya disumbangkan untuk anak-anak yatim. Ia memberi makan fakir miskin, ia memberi makan pada hewan-hewan di sekitar. Ia membangun sumur untuk desanya agar orang-orang tidak lagi kesulitan air bersih. Ironisnya, orang-orang yang terus mencibir justru hidup semakin melarat. Ladang mereka gagal panen, ternak mereka sakit lalu mati, usaha mereka bangkrut. Semua itu seakan menjadi pelajaran bahwa nikmat Allah tidak akan sampai kepada orang yang tidak bersyukur. Hari-hari Mira berubah drastis. Dari seorang gadis miskin yang sering dihina, kini ia hidup bagaikan ratu. Namun dalam hatinya, ia selalu takut melanggar 3 syarat yang diberikan. Setiap malam ia tetap bangun tahajud, tetap berzikir, tetap menjaga kesucian dirinya. Ibunya yang renta pun menangis haru, bersujud syukur setiap hari. Nak, ini semua bukan semata-mata karena emas dan permata itu. Ini karena Allah ridho dengan sabar dan ikhlas. Mira mengangguk. Ia tahu, jika suatu hari ia melupakan syarat-syarat itu, maka semua yang ia miliki bisa hilang seketika. Beberapa kali saat ia berzikir larut malam, Mira masih mendengar suara itu. Suara kakek tua, penuh kelembutan. Ingatlah nak, jangan pernah ingkar. Semua yang kau miliki hanyalah titipan dari Allah. Kadang, dalam mimpinya, sosok itu muncul, memberi nasihat, menuntun agar ia tetap rendah hati. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok jin muslim itu. Sebagian orang menyangka ia adalah khodam dari leluhur. Sebagian lagi percaya ia adalah jin beriman yang menjaga hutan itu sejak ratusan tahun lalu. Namun bagi Mira, tidak penting siapa dia. Yang penting, ia yakin bahwa Allah telah menolongnya melalui perantara makhluk yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Waktu berjalan, Mira bukan hanya kaya, tapi juga dicintai banyak orang karena kebaikannya. Ia tidak pernah sombong dengan hartanya. Ia membangun sekolah kecil untuk anak-anak desa, membantu orang sakit, dan memastikan tidak ada lagi yang kelaparan di sekitarnya. Orang-orang yang dahulu mencibir pun akhirnya datang meminta maaf. Sebagian menyesali kesombongan mereka. Sebagian lainnya tetap iri dan terjerumus dalam kemiskinan yang lebih parah. Dan di balik semua itu, Mira selalu mengingat pesan malam itu di hutan. 3 syarat sederhana yang menjadi kunci kebahagiaan hidupnya.
Dalam kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa rizki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, asal kita sabar, ikhlas, dan istiqomah dalam ibadah. Kesyukuran adalah kunci. Sebesar apapun nikmat yang kita miliki, tanpa rasa syukur, semua akan terasa hampa. Kebaikan akan kembali pada diri sendiri. Menolong yatim, fakir miskin, dan sesama makhluk adalah jalan membuka pintu rahmat. Kesombongan hanya membawa kehancuran. Orang yang meremehkan orang lain akan merasakan balasan dari sikap mereka sendiri. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa tulus kita menjaga hati, bersyukur pada yang sedikit, dan tetap rendah hati saat diberi yang banyak. Terima kasih, sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya.